Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini dalam rangka menyambut besok teman-teman Idul Fitri ya teman-teman ya. Jadi materi di kali ini saya akan membahas lebih dalam terkait apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Idul Fitri ya teman-teman semuanya ya. Ya, Idul Fitri itu apa ya teman-teman ya? Biasanya ya teman-teman semuanya ya, saya sangat bahagia banget ya, sangat bahagia ketika ada momen Idul Fitri ya. Jadi ketika kecil saya merasakan bahagia ketika mau menyambut Idul Fitri ya. Saya merasakan kebahagiaan, merayakan ya. Kemudian saya merasa bahwa momen Idul Fitri itu adalah momen ketika saya berkumpul dengan keluarga, saya mendapatkan banyak hal ya. Misalkan saya mendapatkan uang ya, kan saya dapat itu ya, fitrah gitu kan ya. Mendapatkan fitrah atau mendapatkan apa namanya, mendapatkan uang gitu loh, ampau ya kan. Kita mendapatkan ampau dari saudara kita, dari ya dari apa, keluarga, orang tua lah semuanya. Makanya kenapa Waalaikumsalam Dasara, terima kasih. Makanya kenapa sangat bahagia sekali ya dalam menyambut momen Idul Fitri itu tadi. Nah, ketika saya merasakan bahwa ketika saya menyambut Idul Fitri merasa bahagia yang luar biasa ya waktu saya kecil, tapi ada hal yang membuat saya juga kaget gitu ya. Jadi misalkan Idul Fitri itu kan hari pertama, hari kedua, mungkin ya hari ketiga. Nah, jadi setelah selesai Idul Fitri, saya merasakan ya momen Idul Fitri itu kayak udah selesai. Ya, saya merasakan momen Idul Fitri itu udah selesai hari pertama sampai hari ketiga. Ya, jadi saya hanya merasakan momen Idul Fitri hanya sebentar saja, teman-teman. Nah, maka di situ saya mempertanyakan Idul Fitri ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, kenapa aku hanya merasakannya misalkan 1 hari sampai 3 hari saja? Ya, momen merasakan kebahagiaan itu hanya ada di hari itu, teman-teman. Dan setelah itu aku merasa bahwa momen Idul Fitri itu udah selesai. Ya, momen Idul Fitri itu benar-benar kayak udah selesai, kayak hilang gitu loh teman-teman ya. Rasanya itu seperti hilang teman-teman. Rasanya seperti hilang gitu ya. Makanya kenapa kita akan tahu ya, kita akan tahu nih bahwa momen Idul Fitri ini ternyata ya ada hal yang sangat-sangat esensial sekali. Ada yang sangat utama dan paling penting yang mungkin selama ini itu kita lupakan ya. Kita tidak paham lebih dalam makna dari Idul Fitri itu tadi ya teman-teman ya. Sehingga kita merasa bahwa bahagia menyambut Idul Fitri dan ketika Idul Fitri selesai teman-teman ya 1 hari sampai 3 hari mungkin paling mentok lah ya 5 hari gitu ya. Itu udah selesai aja. Ya udah kayak selesai rasa momen itu, habis itu kita seperti kembali pada sebuah rutinitas yang kembali lagi. Jadi rasa perayaan ya, rasa perayaan ini udah hilang teman-teman ya. Itu yang saya rasakan ya waktu dulu ya. Jadi saya menanti ya, waktu dulu saya menantikan momen Idul Fitri yang berkumpul bersama, bahagia, itu saling maaf memaafkan ya. Itu berasa itu hidup tuh nggak punya dosa misalkan ya. Hidup itu nggak ada tipu daya, tidak ada penipuan. Semua itu berasa longgar gitu ya. Saya ketemu orang dapat uang ya. Saya ketemu orang ini dapat uang, dapat uang. Semua berlimpah. Oke. Di momen Idul Fitri teman-teman bisa amati ya, teman-teman bisa amati betapa orang-orang itu sangat gampang banget untuk ngeluarin duit ya, ngeluarin uang, dikasihkan ke anak-anak kecil, dikasihkan nih, uangnya dikasihkan semuanya. Kita berasa orang yang sangat kaya raya ya, sehingga kita itu ngasih sana ngasih sini udah wow gitu kan. Kita kemana-mana ada makanan ya kan, semua itu berasa hidup ini kayak di surga. Tapi hanya ada beberapa hari saja. Habis itu selesai ya udah ndak ada. Ya maka di sini teman-teman sih kita akan membahas lebih dalam. Yang sebenar-benarnya Idul Fitri itu seperti apa sih? Ya, Idul Fitri. Idul Fitri adalah momen lahir kembali. Jadi setelah berpuasa ya kan selama 1 bulan, kemudian kita akhirnya menuju ke Idul Fitri. Nah Idul Fitri ini adalah lahir kembali, ya lahir kembali, suci kembali.
Nah, ketika kita lahir kembali, suci kembali ini bisa dilakukan ketika teman-teman benar-benar di ranah identitas lamanya itu udah hilang, udah ganti. Tapi ketika teman-teman masih ada identitas yang sama, berapapun Idul Fitri, berapa tahun pun teman-teman berulang-ulang, itu akan tetap sama. Teman-teman sebenarnya belum lahir kembali. Ya, kita semua belum benar-benar lahir kembali. Hanya mengulang-ulang, kita hanya mengulang-ulang hal-hal yang sama. Kita hanya mengulang-ulang hal-hal yang sama di masa lalu. Ya, makanya kenapa lahir itu nggak lahir-lahir ya. Jadi kita habis lebaran udah selesai balik rutinitas, udah gitu lagi. Gitu lagi. Apa yang diulang-ulang? Ya, pola-pola lamanya. Ya, pola-pola lamanya diulang-ulang, cara berpikirnya diulang-ulang, ya kan? Identitas lama kekurangannya juga diulang-ulang terus ya. Batiniahnya juga sama, emosionalnya itu juga nggak berganti, sama aja. Maka kita benar belum lahir ya, kita hanya mengulang hal-hal yang sama, tapi sejatinya kita belum lahir kembali, kita belum mengalami jadinya Idul Fitri itu tadi. Maka ini saya menuliskan bahwa Idul Fitri adalah kembali lahir lagi, identitas lama berganti dengan yang baru, terlahir kembali. Idul Fitri bukan hanya hal yang umum dilakukan adat yang sudah biasa, hanya merayakan satu hari itu berasa di surga. Lebih dalam seharusnya ya, setiap detiknya hidup ini adalah Idul Fitri, yaitu momen perayaan atau merayakan. Sehingga Idul Fitri tidak hanya ada di 1 tahun sekali, melainkan sepanjang masa. Setiap detik, every moment is celebrate. Ya, jadi setiap detik adalah perayaan. Setiap detik adalah perayaan. Apa yang dirayakan Mbak? Kehadiran yang ada saat ini. Detik ini, ketika saya ada di saat ini, detik ini teman-teman ya, saya hadir di sini untuk live, untuk ngomong-ngomong seperti ini. Saya menyaksikan Tuhan menggunakan diri ini untuk ngomong ini, untuk menjadi saluran ya. Dari tubuh ini itu jadi saluran untuk Tuhan bersuara. Jadi kita benar-benar hadir di saat ini, di detik ini, kita selalu inilah yang disebut dengan selalu merayakan, selalu merayakan, selalu merayakan, selalu merayakan. Seperti itu, luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Bagaimana kira-kira materi di malam ini teman-teman? Gimana kira-kira? Itulah perayaan yang sesungguhnya. Jadi ternyata merayakan hari Lebaran itu juga bukan setahun sekali. Ternyata kita tahu, oh bukan setahun sekali ya ternyata ya. Ternyata setiap detiknya itu harusnya memang perayaan. Yaitu apa? Merayakan bukan yang damai saja. Merayakannya itu bukan hal yang baik saja atau kebahagiaan saja. Kalau kebahagiaan dirayakan itu enak, gampang banget ya kan? Gampang banget teman-teman kalau kita mau merayakan kebahagiaan ya. Tapi di sini yang disebut merayakan apa Mbak? Merayakan setiap apapun momen. Apa Mbak momennya? Ya momen positif sama negatifnya. Ya, bahagia sedihnya. Ya setiap saat ini ketakutannya dan kedamaiannya. Semuanya ini dirayakan. Ya Allah, oh rasanya ini takut begini ya. Oh rasanya sedih begini ya. Oh ternyata rasanya bahagia itu begini ya. Oh rasanya ditipu orang tuh kayak gini. Oh aku dihianati begini. Oh aku tuh dicintai rasanya begini. Akhirnya apa? Kita kepada diri sendiri. Ternyata sesimpel itu ya, kita itu sadar. Sebenarnya tidak ribet, tidak ruwet ya teman-teman, untuk momen sadar itu apa sih? Jadi sebenarnya momen sadar itu kita hadir di saat ini dan menyaksikan rasa yang ada, mengetahui segala rasa yang ada dan kita biarkan apa adanya. Nah, kebanyakan kita tidak bisa membiarkan, tapi kita selalu melihat keluar, dia lagi, dia itu yang menyakiti aku nih, dia itu yang bohongin aku nih.
oh dia itu yang nyebelin nih, oh itu dia itu yang bohong aku, yang nipu aku, itu dia terus ya teman-teman ya, keluar terus. Jadi semakin kita keluar terus, semakin tidak sadar, semakin jauh pada kesadaran, semakin jauh pada pemulihan batin, semakin jauh dia yang sejati. Keluarnya itu jauh banget keluarnya. Sedangkan kita tahu bahwa ternyata hanya ada tubuh ini. Nah, batas medannya itu, medan pusat kita itu hanya di tubuh ini, teman-teman. Di tubuh ini. Jadi kalau setelah tubuh ini itu benar-benar sudah bukan kuasa kita ya, bukan ranah kita. Jadi benar-benar di setelah badan fisik ini, setelah kulit yang paling luar ini, itu hanya sebuah cermin besar di alam semesta ini. Makanya kenapa kalau misalkan kita ada rasa marah, ya kita ada rasa marah ya, teman-teman ya, marah ada orang yang memarahi kita. Wow, itu ada kemarahan dalam batinku. Selesai sudah, sesimpel itu. Bayangin, simpel kan teman-teman semuanya ya. Maka ayo sadari, yuk kita sadari bersama. Yuk, apa yang disadari Mbak? Disadari ini tentang aku, tentang batin ini loh. Ayo ditemani yuk batin yuk. Ayo kita ke dalam dulu yuk untuk menemani batin. Ada rasa apa nih yang belum aku terima? Ada rasa apa yang belum aku biarkan apa adanya? Ya, ketika kita membiarkan apa adanya, yang terjadi kita sedang menjadi penyaksi atas segala realita hidup Tuhan ini yang terjadi. Jadi kita akan santai aja ya kalau misalkan kita sehat, oke. Oh, kalau kita sakit ya udah. Oh, uangku banyak, alhamdulillah. Oh, uangku kok baru dikit, ya alhamdulillah. Kesempurnaan, ya toh. Dan akhirnya kita lebih lapang dan gampang untuk menerima. Makanya menerima ini adalah skill kita untuk mengolah setiap saat dengan segala peristiwa-peristiwa yang dihadirkan oleh Tuhan ini. Ini adalah sebagai sarana kita untuk benar-benar menyadari teman-temanku ya, untuk menyadari apa? Untuk menyadari isi batin sendiri ya. Jadi kita nanti akan bisa menangkap pola-pola hidup ini, membaca pola-pola diri kita sendiri yang luar biasa ini, yang banyak ini ya, yang akhirnya oh alah ya, akhir endingnya itu cuma gini ya, oh alah kok bisa ya. Begitu teman-teman semuanya ya, Masya Allah luar biasa. Ada testimoni nih dari temen yang ada di grup nih ya, grupnya udah mau tak bubarin nih. Terus ada yang share di grup katanya aku dapat 2 kali THR, aneh sih Mbak gitu ya. Bayangin teman-teman yang ada di grup itu luar biasa hari ini ya. Testimoninya Masya Allah teman-teman yang ada di grup. Uang ada di mana-mana, mereka juga merasakan keberlimpahan ya. Ada yang dapat THR 2 kali, ada yang dapat uang bonus 41 juta ya tadi ya. Ada ya di grup ya, dapat bonus 41 juta, ada yang biasanya lebaran cuma 3 juta penjualan tiketnya dia bisa sampai 10 juta loh. Lebih gitu ya. Kenapa sih? Ini bukan karena aku, teman-teman, sama sekali. Ya saya juga tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa di sini. Ternyata teman-teman sendiri sudah menggeser, teman-teman sudah berganti baju, sudah ganti identitasnya. Makanya kenapa kok aku tuh kayaknya nggak kerja Mbak tapi dapat uang. Kenapa ya? Karena identitasnya kan udah berganti. Iya, aku buka habis lebaran, teman-teman yang mau ikutan lagi silakan, yang nggak ikut juga nggak apa-apa. Ini terserah ya. Jadi di sini saya cuma suka-suka ya. Saya suka-suka aja membuat kelas. Emang saya seneng, ya seneng aja gitu loh, kayak sangat aja gitu ya. Jadi ada yang ikut atau nggak ada yang ikut juga nggak apa-apa, nggak begitu, nggak ada target apapun ya di sini, cuma seneng iseng-iseng aja dan seneng-seneng. Jadi karena kita vibrasinya memang seneng-seneng aja dan iseng-iseng, tidak ada apa ya, tidak ada keharusan gitu ya, kepaksaan hati itu akhirnya jadi apa? Jadi lega, jadi mengalir, jadinya apa ya, enak gitu loh teman-temanku ya. Jadi kita itu nggak target apa-apa di sini, mah nggak boleh target-targetan. Jangan ditarget, hidup ini itu sudah kaya raya, nggak usah ditarget-target. Begitu teman-teman semuanya ya, Masya Allah ya, silahkan yang
mau ikut lagi, oke? Silahkan banget ya teman-temanku semuanya ya, luar biasa yang mau ikut-ikutan lagi, oke banget ya. Karena apa yang kita berikan itu juga akan kembali pada, jadi nggak bakal ya kita itu kekurangan tuh enggak ya. Jadi setiap aku beli ilmu ke orang, misalkan ya aku apa ke orang, juga berwujud menjadi apa ya, menjadi ilmu yang kembali padaku ya. Walaupun mungkin nggak terasa, tapi aku percaya banget itu ada tabungan ya. Jadi kayak tabungan semesta gitu loh yang aku lakukan gitu di alam semesta ini, dan dia direkam gitu loh teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita ngeluarin duit itu adalah kekurangan. Ketika kita ngeluarin duit itu adalah uang kita berkurang, tidak sama sekali ya. Uang ini ketika dikeluarin ya teman-teman ya, itu hanya berganti energi saja. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa aku ngeluarin duit, uangku habis. Tidak pernah habis uang gitu. Selalu ada, hanya berganti wujud saja ya. Berganti wujud energi loh. Energi ini tidak bisa ditiru. Jadi ganti wujud akan kembali lagi semuanya. Ya makanya kenapa mindset kita itu harus benar dulu ya, supaya apa? Supaya kita itu tidak punya mental kekurangan ya. Jadi kalau mental kekurangan ngeluarin uang ini segini gimana ya? Itu kan kekurangan. Tapi kalau ini tak beli, uangku nggak berkurang, cuma berganti aja aku beli sayur. Itu kan uangku nggak berkurang. Uangku berganti jadi sayur, teman-teman. Ya kalau teman-teman juga misalkan ya beli apapun tuh tidak berkurang, itu kan ganti wujud. Jadi benda yang apa beli. Ketika teman-teman misalkan ya ikut kelas-kelas juga sama, uangnya itu juga balik. Jadi apa, ilmu pengetahuan yang itu sebenarnya luar biasa mahalnya sekali gitu ya. Saya juga di sini nge-live itu membagi uang loh ini. Saya bagi-bagi uang loh di sini ya. Ya. Tapi uangnya itu kan energinya kan enggak uang ya. Energinya itu bukan duit, tapi energinya apa? Energi suara gitu loh yang teman-teman tangkap, kemudian saling memberi ya. Kemudian ini loh. Wah, ini energi ini memberi loh. Jadi sedekah ya ini tuh. Ya, jadi saya juga di sini niatkan saya tuh kaya ya. Diri ini tuh kaya raya. Setiap hari membagikan ilmu dari Tuhan. Maksudnya ini semua sudah disadari, diizinkan Tuhan ya. Jadi bukan saya ngasih ilmu enggak, tapi di sini saya juga menyadari semua yang dibagikan ini sudah diizinkan. Maka apa-apa yang sudah diizinkan Tuhan itu berarti semua sudah diizinkan. Jadi ketika di sini sudah terjadi, ini sudah diizinkan, dan itu kita sadari penuh ya. Kita sadari penuh semua sudah diizinkan ada. Sehingga ketika saya bilang bahwa saya bagi-bagi uang di sini berupa ilmu pengetahuannya Tuhan, itu saya kaya gitu loh. Ya kan, bagi-bagi ilmu ya kan loh, teman-teman ini juga menangkap loh. Berarti udah sedekah banyak loh, sehari ini udah berapa juta aja. Betapa kayanya aku ya. Kayak gitu kan Bu. Ya jadi nggak pernah berkurang sama sekali uang kita. Uang itu hanya energi. Suara ini juga energi sama kayak uang. Jadi misalkan itu dihargai uang itu juga berjuta-juta teman-teman ya. Jadi saya merasa bahwa aku udah kaya, jadi aku kasih nih uangnya nih. Tapi aku ngasih uangnya berupa ilmu pengetahuan ya, berupa mengalirkan ini ilmu yang bisa aku dapetin. Aku sapa-sapa teman-teman, misalkan di grup itu tuh juga misalkan sapa-sapa itu kan juga sudah apa ya, menebarkan rezeki yang dahsyat teman-teman ke semuanya ya. Ya kan, luar biasa ya kan, seperti itu ya. Makanya teman-teman jangan sampai menganggap itu gak punya duit. Oke ya. Ya, kamu tersenyum loh, senyumlah sama orang itu tuh kamu udah ngasih uang 100.000. Oke, kamu senyumin sama orang itu 100.000, aku sudah kasih duit ke orang, ya kan? Enak kan teman-temanku? Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini ya. Kita itu dari dulu tuh nggak ngurak kekurangan uang teman-temanku. Uang kita itu hanya bergeser saja, gitu ya. Masya Allah, itu ya Allah ada THR, ya Allah. Di grup uang ada di mana-mana nih teman-teman. Hari ini dahsyat banget tuh, ada yang dapat THR sampai 2 kali tuh. Mbak, aku dapat THR 2 kali, ya Allah Mbak, kok bisa ya gitu. Ada yang dapat bonus ya, bonus seharga 41 juta loh tadi di grup. Kemudian ada yang laku ya, biasanya cuma 3 juta, sekarang 10 juta setengahan. Mereka itu sampai wow dahsyat. Kenapa? Itu energi Tuhan. Oke. Jadi semuanya adalah energi Tuhan yang menggerakkan, semua adalah energi Tuhan yang
menggerakkan ya, yang memvibrasikan semua energi Tuhan yang sudah maha sempurna ini teman-teman semuanya. Jadi disinilah saya bahagia. Kenapa? Karena ternyata teman-teman akhirnya sudah mulai percaya penuh bahwa Tuhan itu juga sudah melayani gitu loh. Allah selalu melayani, semesta selalu melayani kita semuanya gitu ya. Itu akhirnya percaya gitu loh teman-teman, dan saya juga bahagia ya Allah, alhamdulillah. Saya melihat teman-teman juga yang mendapatkan banyak uang, banyak rezekinya hari ini ya, itu berlimpah, itu saya ikut bahagia dan seneng. Masya Allah, ini adalah misi jiwanya Tuhan di sini tuh kayak terwujud gitu loh teman-teman. Misi jiwa terwujud, orang-orang yang lainnya yang susah untuk paham akhirnya sekarang sudah mulai memahami ilmu ini, mulai prakteknya itu juga lebih gampang, lebih mudah, alhamdulillah. Jadi tabungan energi ya kan teman-teman ya, di tabungan energi semesta di alam ini ya, sudah nabung banyak seperti itu ya. Ya seperti itulah teman-teman semuanya ya. Sebelum saya tutup ya teman-teman ya, sebelum saya tutup di sini saya pengen nyanyi dulu ya, sama seperti biasanya nih ya kan teman-teman. Tertelannya dulu ya teman-teman semuanya ya, dengarkan suara saya akan menyanyikan lagunya Cundamani karena saya seneng banget sama Cundamani. Cundamani adalah sebuah permata yang luar biasa teman-temanku semuanya ya. Ya boleh didengarkan. Ini ada satu lagu ini seharga 500.000 ya. Seharga 500.000 saya bagikan untuk teman-teman gratis di sini ya. Silahkan untuk mendengarkan suara merdu ini ya, hiburan di malam ini. Oke ya. Saya akan menyanyikan lagu Cundamani. Siap? Depannya aku tak inget-inget dulu ya. Depannya itu Cundamani, kayak teman-teman inget nggak apa ya depannya ya? Tak inget-inget dulu ya, bentar ya. Oh iya udah inget. Saben wayah wengi mikirno isi ati apa tenan tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir, crita iki bakal apik gonku mikir. Yakin aku tenanan, sumpah yang janji ilokune tes tenan. Kurangku sepurane jenanane ngene. Makasih Pak Sigit dan semuanya. Sayang, titip rogoku, titip rasa tresnaku. Seneng iki mung kowe sing ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripku. Terima kasih. Lintang suwun ngancani, suwun sampun nyakseni, padangi dalan sing tak liwati. Citra ning ati Gusti pun ngrampungi. Terima kasih semuanya. Kurangku sepurane jenanane ngene. Sayang, titip rogoku, titip rasa tresnaku. Seneng iki mung
ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripku. Lintang suwun ngancani, suwun sampun nyekseni, padangi dalan sing taliwati, citroning ati Gusti pun rampungi. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya atas partisipasinya, dan terima kasih atas 1 tahun ininya teman-teman ada di grup ya, dan ini ada 1 tahunnya Zero Ismi ini ada di sini teman-teman semuanya. Semoga selalu menjadi cahaya di alam semesta ini ya, menerangi jiwa-jiwa yang sedang merasa sedang gelap, tersesat ya, dan bisa kembali pulang ke dalam diri sejatinya masing-masing. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semuanya. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.